Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila arwahi jami'i ahli kubur min abaina wa ummahatina wa jaddi wa ajdadina wa khali khalatatina wa lima syayikhina wa ila arwahi jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah yassir umurana umuruddini wa dunya wal akhirah hajatid dunya bil maisar wa jatil akhirah bil maghfirah wa hasil maqasidana sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, wa nakhusu bi dzikri, pimpinan RSUD Kanjuruhan yang sangat kita muliakan. Tidak lupa kepada jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah yang sangat kita hormati, dan kepada seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita untuk berkhidmat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beriktikaf, untuk bersama-sama tholabul ilmi. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semuanya dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, perlu dipahami bahwa hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk dari salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kemuliaan yang terjadi di bulan Muharram. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, kisah-kisah para nabi, sejarahnya para nabi dan rasul, ini tertulis di situ. Nabi Adam itu melakukan satu kesalahan dengan memakan buah khuldi, sehingga yang asalnya di surga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi, dan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya Nabi Adam ini selalu mohon ampun kepada Allah dengan membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya terus berdoa seperti itu. Pas dengan bulan Muharram, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesalahannya Nabi Adam ini diampuni oleh Allah. Nabi Adam saja ya,
yang membuat satu kesalahan, minta ampunnya, tobatnya kepada Allah itu setiap hari. Awake dhewe melakukan dosa dan kesalahan hampir setiap hari, tapi tobatnya jarang-jarang. Malah koyok gak duwe dosa. Ada lagi ketika Nabi Ibrahim ini bermusuhan dengan Raja Namrud. Saking geramnya Raja Namrud ini sampai memerintahkan kepada anak buahnya ini untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Ini juga terjadi di bulan Muharram. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sehingga api itu tidak mampu membakar jasad dari Nabi Ibrahim. Ini terjadi di bulan Muharram. Ada lagi Nabi Ayub. Nabi Ayub itu yang beliau seorang nabi yang kehidupannya ini 85% selalu didera sakit, diuji oleh Allah sepanjang hidupnya, semasa hidupnya ini sakit. Sakitnya sakit apa itu? Kulit. Sakit kulit. Sampai tetangganya, saudara-saudaranya ini tidak mau mendekat, saking jijike, baunya saking tidak enaknya. Ini sampai ada yang berkomentar seperti ini, Nabi Ayub, sampean iku lak nabi ya, kekasih Gusti Allah, mbok njaluk waras ngono lak penak ta. Tapi Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub bersabar dengan ujian yang dihadapi. Akibat kesabarannya ini Nabi Ayub diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atas kesabarannya itu. Nah, ketika bulan Muharram, penyakit-penyakit Nabi Ayub ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Nabi Musa. Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun sehingga tongkatnya mampu membelah lautan, ini juga terjadi di bulan Muharram. Pokoknya bulan Muharram itu bulan yang komplit. Lek wong Jawa ini mengenalnya dengan bulan apa? Suro. Semua yang punya aura-aura apa itu disae itu di bulan Muharram. Kerise bapak-bapak ini yang biasanya tidak pernah keluar ini lek Muharram ditokno kabeh. Ini memang ada asbabul wurudnya. Kenapa yang dipilih itu bulan Muharram? Karena memang kehebatannya Muharram itu termasuk itu dari sejarah-sejarah Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kehebatan bulan Muharram, maka kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya sudah seharusnya, sudah selayaknya juga ikut memuliakan akan kehadiran bulan Muharram. Apa yang sudah kita lakukan? Ini Muharramnya sudah berjalan 10 hari, 10 hari. Apa yang sudah kita lakukan dengan 10 hari pertama bulan Muharram? Apakah kita masih sama-sama saja dengan bulan-bulan yang lalu? Nah, kalau masih sama saja ya rugi. Di dalam kitab I'anatut Thalibin ini diterangkan bahwa
kalau kita ini sudah berada di akhir dari bulan Dzulhijjah dan akan masuk di tanggal 1 bulan Muharram, kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Itu ada di kitab I'anatul Thalibin. Ba'da asar, terakhir bulan Dzulhijjah, kita membaca doa akhir tahun. Dan nanti setelah sholat maghribnya, malam 1 Muharramnya, kita membaca doa awal tahun. Dan di situ dianjurkan untuk setiap doanya itu dibaca 3 kali. Jadi doa akhir tahunnya dibaca 3 kali, doa awal tahunnya juga dibaca 3 kali. Ya mudah-mudahan kita kemarin tidak ketinggalan itu. Mudah-mudahan. Waduh, wis kelewat ini. Awak ketinggalan. Gak usah berkecil hati. Doa sendiri saja. Tidak ada kata terlambat. Timbangannya enggak blas. Baca saja doa awal tahun. Ada lagi di dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu ada keterangan begini. Kalau berada di dalam bulan Muharram, seyukyanya panjenengan semuanya untuk memuliakan bulan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Menulis lafaz itu. Dengan ketentuan begini, dalam kitab itu ditentukan, 1, kita dalam kondisi punya wudhu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menghindari banyaknya bicara ketika menulis itu. Jadi konsentrasi penuh, menghindari banyak bicara. Yang keempat, dalam penulisan Bismillahirrahmanirrahim itu baknya dipanjangkan. Baknya dipanjangkan. Ini. Jadi agak dipanjangkan. Sinnya ini kan ada apanya itu, giginya itu dijelaskan. Jadi nggak boleh variasi. Baknya dipanjangkan, gigi esinnya itu jelas. Pada huruf mim, mimnya itu harus berlobang. Mimnya harus berlobang. Mimnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ketentuannya seperti itu. Kita tulis sebanyak 113 kali. Berat apa enggak kira-kira ini? Berat apa enggak kira-kira? Ya berat ya. Kalau ini enggak kulino ya berat itu. Menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan sebanyak 113 kali. Kenapa kok 113 kali? Rahasia apa di balik angka 113? Kalau kita mau meneliti, di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas, ini jumlahnya 114. Dari kesemuanya itu, semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah itu. Itu tanpa Bismillah. Maka angka itu merujuk pada itu. Sehingga angkanya tidak 114 tapi hanya 113. Ditulis 113 kali. Dengan niatan apa? Yang pertama, niatannya adalah daf'ul bala. Kita memohon kepada Allah dengan barokahnya Al-Quran itu, di tahun ini, tahun yang akan kita hadapi, itu kita dijauhkan dari bala dan musibah. Yang kedua, niatnya adalah tahsin,
Tahsin itu bentengi awak gitu lah. Wong namanya orang hidup di dunia itu ya mohon maaf, tidak semua orang cocok, tidak semua orang suka, tidak semua orang baik ya, gitu. Nah, kita niatkan tahsin, benteng. Apabila ada sesuatu hal yang mungkin akan mengenai diri kita, hal-hal yang negatif, ini kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang ketiga adalah niatnya adalah jalbul manafi', mencari keberkahan dari Al-Qur'an dan keberkahan kehebatan dari bulan Muharram, kemuliaannya bulan Muharram. Itu di dalam kitab Khazinatul Asrar itu diterangkan seperti itu. Monggo mana yang bisa kita lakukan ya untuk bersama-sama memuliakan kehadiran bulan Muharram. Ada lagi kata Sayyidatina Aisyah, afdhalus siyam ba'dar Ramadan syahrul mohil Muharram. Puasa yang paling hebat, puasa yang paling bagus tingkatannya, yang paling tinggi tingkatannya setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. 1 sampai 10 ini kita kira sudah dapat 10 hari ini, kita sudah puasa berapa kali? Alhamdulillah belum sama sekali. Terutama tanggal 9 yang biasa kita kenal Tasu'a itu kemarin. Hari ini tanggal 10 menurut ru'yah hari ini 10. Menurut hisab kemarin hari tanggal 10-nya kan gitu. 9 10 Tasu'a dan Asyura. Itu luar biasa itu. Selain itu apa boleh? Boleh. Tanggal 11-nya, 12-nya, monggo. Di mana ada kesempatan kita berpuasa dalam rangka ikut tabarrukan hormat kemuliaannya bulan Muharram. Kata Sayyidina Aisyah begitu. Tidak ada tingkatan yang paling bagus dari puasa sunnah, yaitu puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Terus di bulan Muharram ini juga ada kejadian yang istimewa yang disebut dengan dukanya kaum muslimin, yaitu terbunuhnya cucunya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina siapa? Husain. Sayyidina Husain itu terbunuh itu di bulan Muharram. Terkenal dengan peristiwa Karbala. Itu sebetulnya Sayyidina Husain ini sudah diperingatkan oleh teman-teman, ini sudah diperingatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ini diperingatkan jangan berangkat ke sana, jangan penuhi undangan orang-orang kafir Quraisy, itu jangan dipenuhi, siapa tahu itu tipuan. Tapi karena Sayyidina Husain ini memiliki warisan watak dari ayahnya yaitu Sayyidina Ali, maka dia pendiriannya teguh. Pokok aku berangkat, wong diundang kok gak berangkat aku apapun resikonya. Kok Sayyidina Husain ini mengajak famili-familinya. Di situ diterangkan mengajak ahlul bait, tadi mengajak keponakan, pokoknya yang ada hubungan darah dengan kanjeng Nabi, diajak kurang lebih 70 orang, diajak satu rombongan. Ternyata benar, di tengah perjalanan dikepung orang itu sekitar 600 sampai 1000 orang. Dikepung Sayyidina Husain itu dengan rombongan tadi, dikepung orang-orang kafir Quraisy. Dengan jumlah yang tidak sepadan, akhirnya ya dibantai habis. Bahkan Sayyidina Husain ini kepalanya dipisahkan dari badannya, dipenggal. Setelah dipenggal, dibawa pulang dengan dipegang rambutnya ini, nah, terus
taruh di seperti sekarang itu apa, talam itu loh, baki itu, disodorkan kepada pimpinan kafir Quraisy itu. Pimpinan kafir Quraisy itu memegang kepalanya Sayyidina Husain itu dengan pedangnya begini, baik dijojoi di ini itu. Nah, sambil sebetulnya dalam hatinya itu dia itu terkagum dengan ketampanannya Sayyidina Husain, terkagum dengan kegagahannya Sayyidina Husain. Karena dalam satu riwayat, dari semua dzurriyyah, dari semua turunan Kanjeng Nabi itu yang paling mirip dengan Kanjeng Nabi itu Sayyidina Husain. Yang paling mirip, sehingga orang pimpinannya itu kagum dengan itu, dijojoi. Ini penghinaan yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu sampai hari ini masih kita pegang. Kalau bisa di bulan Muharram itu kita tidak melakukan perayaan-perayaan yang sifatnya menyenangkan hawa nafsu. Nanggap orkes, ngono ku gak oleh. Mantu, nyunat, itu tidak boleh. Karena ini bulan yang berduka sebetulnya. Tapi malah saiki cekson malah wakeh. Muharram cekson giliran dari kampung satu ke kampung yang lain. Sebetulnya tidak boleh itu sebetulnya. Karena bulan ini adalah bulan berduka. Dan bahkan di dalam Khazinatul Asrar itu lek pindah omah atau apa menggeni toko atau apa itu jangan pilih bulan ini, jangan pilih bulan Muharram, cari bulan yang lain saja. Karena bulan ini tidak pas untuk hal-hal semacam itu, apalagi sifatnya perayaan-perayaan untuk menyenangkan hawa nafsu. Ojo wis prihatin saja. Bulan prihatin. Yang terakhir, di bulan Muharram ini kita perbanyak bertaubat kepada Allah karena melihat sejarah-sejarahnya Nabi dan Rasul, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Doanya Nabi Ayub dari penyakitnya disembuhkan ketika bulan Muharram. Dari situlah di bulan Muharram ini kita perbanyak memohon ampun kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya harapannya banyak, mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita ini dengan barokah kemuliaannya bulan Muharram semuanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didera sakit, perbanyaklah berdoa di bulan Muharram. Dengan kehebatannya bulan Muharram, dengan kemuliaannya bulan Muharram, atas izin Allah, mudah-mudahan penyakit-penyakit itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kesembuhan yang luar biasa. Dengan melihat sejarahnya Nabi Ayub. Nah, itu. Banyak sing sakti-sakti yo kudu disah saktine. Ben jaduk sing asale gak kuat gak mempan ditembak, gak mempan dibacok, di bulan Muharram disah. Diwaca sing tenanan, dimeleki sing tenanan dengan melihat sejarahnya Nabi Ibrahim yang punya kekuatan luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok lengkap di bulan Muharram ini lengkap wis. Sebisa mungkin apapun itu yang kita lakukan, insya Allah dengan niatan yang baik, kita yakin semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sedekah, terutama bapak-bapak. Nuwun sewu lek bulan Muharram iki lek ngekeki blonjo sing akeh. Sing akeh. Saestu biasa ngekeki blonjo iku separuh, saiki kekno sak slip-slipe pisan kekno. Insya Allah dengan keberkahannya bulan Muharram akan diganti jauh yang lebih banyak dan lebih barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santuni anak yatim, fakir miskin di bulan Muharram ini sangat luar biasa. Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala itu
sudah memperingatkan kepada kita, hati-hati, walaupun sholat kita bagus, puasa kita bagus, iktikaf kita bagus, ibadah kita bagus, tapi selama kita tidak suka dengan yatim piatu, tidak peduli dengan anak-anak yatim, gak ngereken karo fakir miskin, ini kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang membohongi agama. Ngapusi berarti. Salatnya berarti ngapusi. Posone ngapusi. Wiritane ngapusi. Soalnya apa? Di tengah kita itu sibuk untuk beribadah, ternyata kita tidak peduli dengan yatim piatu, tidak peduli dengan fakir miskin itu. Oleh undangan pele-pele, lek sing undang sugih tekone rada awal, lek ini sing undang gak pati duwe wakil anake, lek tahlilan jadi kan kata tahlilan sing duwe sugih nyang dhewe ngono, lek sing gilirane sing gak duwe wis anake kok nyang, atau putune kok nyang, nah itu bahaya itu. Hati-hati orang-orang yang semacam itu. Ini termasuk orang-orang yang membohongi agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buahnya itu kan mestinya begitu. Buah dari sholat kita, buah dari puasa kita, buah dari ibadah kita. Ini kita sosialnya jauh lebih hebat. Lek pancen berbuah, mesti sosialnya lebih hebat. Kebaikannya akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari ini akan terbawa. Karena innas sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu loh mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang sudah sholat kok masih melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Jangan disalahkan perintah sholatnya, jangan. Tapi kita introspeksi bagaimana cara kita merespon dari perintah itu. Apakah sudah kita lakukan sesuai dengan syariat agama? Apakah kita sudah punya hati, pikiran, dan kesemuanya itu untuk bisa diajak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang menjadi jawabannya. Sehingga sholat itu benar-benar berfungsi mampu menekan hawa nafsu kita, menekan semuanya untuk tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan saya kira itu nggih. Ada pertanyaan mungkin? Sampun? Monggo lah, mana nanti yang bisa kita kerjakan, yang ringan nggih monggo, kita pilih yang berat ya monggo. Saya kira tidak ada yang berat kalau kita dasari dengan niat yang lillahi ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan kita semuanya ini dalam berkhidmah, dalam perjuangan li'i'lali kalimatillah di dalam bulan Muharram ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari kemuliaan bulan Muharram, sehingga apapun yang kita lakukan ini kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani aminai wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.